Hai semuanya, kita bertemu lagi di video reaction saya hari ini guys. Oke, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya, menanti eksplorasi logam tanah jarang di Indonesia. Logam tanah jarang ya. Jadi ini ada satu lagi nih sumber alam di Indonesia ini ya, namanya logam tanah jarang tuh. Jadi memang sekaya itu ya Indonesia dengan sumber alamnya gitu. Ada macam-macam dan tersebar di mana-mana gitu. Seluruh daerah di Indonesia tuh ada macam-macam dia punya sumber alamnya gitu. Jadi sekaya itu ya Indonesia dengan sumber alamnya. So jangan lama-lama lagi, mari kita sama-sama tengok video ini. Let's go. Logam tanah jarang. Ada macam-macam gitu ya sumber alamnya. Memang melimpah. Ya, pemirsa, PT Timah Tbk berencana untuk membangun fasilitas pemisahan mineral tanah jarang di kawasan Bangka Belitung. Perseroan pun menginvestasikan 200 miliar rupiah untuk fasilitas ini. Oh, mineral. Sekretaris ya? Perusahaan Timah Abdullah Umar mengatakan, logam tanah jarang atau yang disingkat dengan LTJ atau unsur tanah jarang adalah kumpulan 17 unsur C1 kimia, terutama 15 latanida ditambah skandium dan yttrium. Skandium dan yttrium dianggap sebagai logam tanah jarang karena sering ditemukan pada deposit-deposit biji latanida dan memiliki karakteristik kimia yang mirip dengan latanida. Logam tanah jarang mempunyai fungsi yang vital dalam industri teknologi tinggi, mulai dari memori komputer, mesin jet, peralatan militer, satelit sistem pengarah misil, laser, itu fungsi-fungsi dia juga ya. Dari potensi logam tanah jarang tersebut sangat menguntungkan bila memilikinya. Contohnya saja China. China adalah salah satu negara maju yang sukses memproduksi logam tanah jarang dalam jumlah besar. China sukses ya memproduksi logam tanah jarang. 3 juta ton logam tanah jarang. Dengan produksi logam tanah jarang yang besar tersebut, setidaknya industri di China mengalami kemajuan pesat. China juga telah berhasil mendominasi produksi dunia dengan menguasai lebih dari 90% produksi dunia. Selain menjadi produsen logam tanah jarang terbesar, China juga menjadi konsumen terbesarnya, diikuti oleh Jepang dan Amerika Serikat. Selain itu, pentingnya logam tanah jarang bagi negara yang bergantung pada industri berteknologi tinggi seperti Amerika Serikat dan Jepang mampu dimanfaatkan secara strategis oleh China dengan tidak hanya membuat kebijakan-kebijakan strategis terkait logam tanah jarang untuk pertumbuhan industri dalam negeri dengan hilirisasi. Tepatnya pada tahun 2009, China mulai menurunkan kuota ekspor dengan alasan perlindungan penting juga. Namun Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang menuduh China berusaha melindungi sektor industri teknologi dalam negerinya. Praktis hampir semua produk berteknologi tinggi saat ini, mulai dari televisi, telepon seluler, ini kalau sampai mobil dikembangkan oleh hibrida Indonesia dan nih, peralatan rudal nuklir dan membutuhkan logam tanah jarang. Dan lantas bagaimana dengan Indonesia? Indonesia sendiri pengelolaan logam tanah jarang masih sedikit. Industri hilir Indonesia belum sepesat China, sehingga industri logam tanah jarang Indonesia diharapkan akan meningkatkan hilirisasi industri berbasis mineral dan tidak diekspor berupa bahan mentah. Industri pengolahan logam tanah jarang di Indonesia masih terhambat sejumlah kendala. Sumber logam tanah jarang berada bersama logam utama hasil tambang, sedangkan sumber sekunder terbawa sisa proses tailing dan filtrat. Mineralisasi timah di Asia Tenggara berada pada sabuk granit yang memanjang ke selatan dari China, menerus ke Myanmar, Thailand, semenanjung Malaysia sampai ke jalur timah Indonesia yang terletak memanjang dari Kepulauan Riau, menerus ke arah selatan sampai Bangka Belitung. Dalam catatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ini ya Indonesia banyak gitu ya tempat-tempatnya 1,5 miliar ton logam tanah jarang pada tahun 2015. Potensi logam tanah jarang di Indonesia diperkirakan sangat besar. Secara total sampai saat ini Badan Geologi telah menyelidiki 29 lokasi yang berpotensi mengandung logam tanah jarang. Lokasi yang telah diselidiki tersebut berada di wilayah Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Utara, Pulau Bintan Riau, Kepulauan Anambas Riau, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Barat. Yang Dari potensi logam tanah jarang tersebut, maka logam tanah jarang ini bisa menjadi harta karun Indonesia. Saat ini pengembangan tanah jarang masih dalam tahapan pengembangan dan ekstraksi untuk menghasilkan oksida logam tanah jarang. Namun apabila sudah berhasil dikembangkan, diharapkan agar jangan terburu-buru untuk diekspor. Ingat, salah satu keberhasilan China adalah dengan hilirisasi logam tanah jarang. Jadi hilirisasi tersebut untuk kepentingan dalam negeri dan jangan dikuasai oleh negara asing lagi. Bagaimana menurut kalian? Isi di kolom komentar di bawah ini.
Oke guys, jadi itulah dia video pembahasannya ini. Jadi ini ada satu lagi ya, sumber alam Indonesia yang mungkin sekarang ini tengah dikaji lagi gitu ya, yaitu nama dia logam tanah jarang. Nah, jadi dia punya fungsi sumbernya ini, untuk kegunaan teknologi tinggi, untuk militer juga boleh gitu ya. Jadi itulah dia kekayaan sumber alam Indonesia ini ya. Ini satu kelebihan yang dimiliki oleh Indonesia ya, sebab dia punya sumber alamnya itu memang banyak gitu, tidak kira lah yang yang belum dikembangkan ataupun sekarang ini yang banyak digunakan macam nikel, emas, timah, tembaga dan lain-lain lagi tuh. Ada banyak tuh ya sumber alam di Indonesia gitu. Yang mana ini tuh memang satu kelebihan lah untuk Indonesia gitu ya, memiliki kekayaan sumber alam ini, harta karunnya Indonesia ini, oke? So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.